Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin memperkenalkan kepada kita semua tentang sebuah media inovatif untuk pembelajaran materi pengurangan dan penjumlahan pecahan bagi peserta didik yang ada di kelompok kelas 5. Mudah-mudahan media ini bermanfaat untuk kita semua. Media yang akan saya buatkan ini disebut dengan media puzzle pecahan. Yang perlu kita perhatikan bahan-bahan yang kita siapkan untuk membuat media puzzle pecahan dan bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menghasilkan media pecahan itu sendiri. Yang pertama saya akan memperkenalkan kepada teman-teman bahan atau alat apa saja yang kita butuhkan, yang tentunya ada di sekitar kita dan mudah kita dapatkan. Ya, bahan utamanya adalah 1 lembar styrofoam atau yang biasa dikenal dalam bahasa anak-anak adalah gabus. Lalu bahan yang kedua adalah bisa berupa kardus. Kardus ini kita butuhkan sebagai bahan pelapis bagian belakang setelah kita memotong bagian gabus atau styrofoam. Selanjutnya bahan yang berikut adalah kertas-kertas pewarna. Kertas-kertas pewarna, setelah kita membentuk modelnya, tentu kita membutuhkan pewarna untuk setiap kotaknya, untuk menunjukkan pecahan dengan penyebut 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya. Bahan yang lain adalah pemotong, alat-alat tulis, bisa berupa pensil, bisa berupa ballpoint untuk membentukkan garis-garis di atas sebelum kita potong. Banyak lainnya saya menggunakan lem khusus untuk gabus. Lalu tentunya bahan yang berikutnya adalah penggaris atau mistar untuk membentuk gambar atau pola di atas sebuah gabus. Baik, ini alat-alat yang kita butuhkan untuk kegiatan. Setelah kita siapkan alat-alatnya, kita juga mungkin perlu tahu bagaimana langkah pembuatan daripada puzzle pecahan itu sendiri. Untuk itu, mari saya ajak kita untuk mengikuti bersama langkah selanjutnya. Kita mulai dengan langkah yang pertama adalah membuat pola atau garis berupa kotak-kotak di atas lembaran styrofoam. Setelah kita membuat pola di atas styrofoam, kita bisa memotongnya dengan menggunakan alat pemotong sesuai dengan pola yang sudah kita bentuk dengan menggunakan alat potong.
saja hasil potongan pertama untuk kotak pertama. Langkah yang berikut, kita juga bisa membuat potongan untuk kotak yang kedua dengan penyebut yang berbeda. Kita sudah mendapatkan 2 potongan gabus untuk pecahan dengan penyebut yang kedua. Baik teman-teman, jadi setelah kita membuat kotak sesuai dengan kebutuhan kita nanti, bagian belakang daripada gabus yang sudah kita potong nanti akan dialas dengan kardus yang sudah disiapkan sebelum potongan pasir pecahnya dimasukkan ke dalam kotak. Setelah kita memotong gabus, kita akan memberikan warna beda di atas gabus sesuai dengan rencana kita. Kali ini saya akan memberi warna yang pertama adalah warna merah untuk menunjukkan nilai salah satu pecahan. Dan sebelum kita potong, baiklah kita memberi lem untuk menempelkan warna merah pada gabus. Setelah kita memilih warna dan menempelkan pada potongan gabus, kita akan memotong. Setelah kita menempel dan memotong, di sini karena saya menginginkan kotak ini diisi dengan pecahan berpenyebut 2, maka yang sudah saya beri dengan warna merah ini akan saya potong lagi menjadi 2 bagian dengan mengukur 2 bagian yang sama. Setelah kita membagi dalam 2 bagian yang sama untuk menunjukkan pecahan berpenyebut 2, maka kita akan memotong kotak ini atau gabus ini menjadi 2 bagian yang sama. Warna merah ini akan digunakan untuk memainkan pasir pecahan untuk pengurangan atau penjumlahan dengan penyebut 2. Setelah kita menghasilkan 2 potongan kertas untuk menunjukkan pecahan berpenyebut 2, sebelum kita memasang bagian belakang daripada permainan ini, saya akan coba menunjukkan bahwa apa benar ukuran yang saya lakukan terhadap pecahan dan penyebut 2 ini tepat atau kurang tepat dengan mencoba memasangkan. Ya, untuk sementara
sementara kotak pecahan ini menjadi satu bagian dengan penyebut 2. Jika saya mengambil salah satunya, maka dia akan terbaca nilainya 1/2. Baik, setelah kita menghasilkan kotak untuk pecahan dengan penyebut 2, kita juga bisa melakukan kegiatan yang sama untuk pecahan lain atau kotak lain untuk pecahan dengan penyebut yang lainnya. Saya akan membuat kotak untuk menunjukkan pecahan dengan penyebut 4. Baik teman-teman, saya sudah menghasilkan potongan untuk pecahan berpenyebut 4. Maka selanjutnya saya akan memberikan warna pada pecahan berpenyebut 4. Kali ini saya memberikan warna biru. Kita akan memotong sisa kertas yang tidak terpakai. Untuk menunjukkan satu bagian pecahan berpenyebut 4, maka potongan ini kemudian kita bagi lagi menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama. Setelah dari 2 bagian, kita akan membaginya lagi menjadi 2 bagian yang tentunya sama. Sudah menjadi 4 bagian yang sama untuk pecahan yang nilai penyebutnya adalah 4. Baik, satu bagian sudah terpotong-potong menjadi 4 bagian untuk pecahan yang berpenyebut 4 dengan warnanya adalah biru. Jadi setelah kita memotong untuk menunjukkan pecahan yang berpenyebut 2, juga untuk menunjukkan pecahan yang berpenyebut 4, demikian seterusnya kita melakukan hal yang sama untuk pecahan-pecahan yang lainnya berpenyebut 3, 6, 9 dan seterusnya sesuai dengan rencana puzzle pecahan yang kita selesaikan. Selanjutnya, setelah kita membuat puzzle pecahan, ketika kita menggunakan tentunya kita membutuhkan tempat yang aman. Kebetulan ini media yang saya siapkan untuk tempat
pemancangan media pasal pecahan yang sudah saya kerjakan. Baik, inilah papan hasil potongan daripada selembar styrofoam yang mau kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kelihatannya berbeda karena bagian belakang ini sudah diberi dengan alas berupa lembaran gabus. Baik, ini adalah hasil potongan tadi untuk menunjukkan pecahan berpenyebut 2, pecahan berpenyebut 4 dan warna biru, pecahan berpenyebut 6 dengan warna kuning, pecahan berpenyebut 10 dengan warna ungu, dan pecahan berpenyebut 12 untuk yang berwarna hijau. Kita boleh menyiapkannya dengan warna sesuai dengan kebutuhan kita sebagai guru. Selanjutnya kita akan menempatkan kembali potongan-potongan ke dalam kotak yang sudah kita siapkan. Untuk kotak dengan pecahan berpenyebut 2. Ini untuk pecahan yang berpenyebut 6. Selanjutnya kita juga memasangkan hasil potongan untuk pecahan dan penyebut yang lain yang sudah kita siapkan. Ya, ini adalah hasil pekerjaan saya untuk membantu peserta didik kelas 5 mengoperasikan pengurangan dan penjumlahan pecahan dengan 2 penyebut yang berbeda. Kelihatan sudah ada di papan, ada kotak untuk penyebut 2, penyebut 6, penyebut 8, penyebut 5, penyebut 10, penyebut 3, penyebut 4, dan penyebut 12. Kita boleh membuat selebihnya atau kurang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kita. Sengaja 2 kotak ini saya lepaskan atau saya biarkan kosong karena di sini tempat anak-anak kita bermain ketika melakukan operasi, entah itu menjumlahkan, entah itu mengurangkan, ataupun juga menjadi tempat anak-anak kita menyimpan bilangan bulat ketika mereka melakukan penjumlahan atau pengurangan pecahan yang berupa pecahan campuran. Maka pasti ada bilangan bulat yang harus disimpan, maka kotak ini bisa digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, kotak yang lainnya untuk menyelesaikan operasi hitung pecahan. Dengan demikian, selesailah alat ini saya buat untuk kepentingan pembelajaran di kelas 5. Sekian dan terima kasih.